Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa di tahun ajaran baru tahun 2020, tahun 2021. Satu tahun ke depan insya Allah kita akan bersama-sama belajar sosiologi khususnya. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Latifuddin. Alhamdulillah kebetulan diamanahkan untuk mengajar bersama-sama belajar dengan antum semuanya dengan mata pelajaran sosiologi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan pokok bahasan atau bab yang terbaru ya, yaitu adalah perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama terlebih dahulu melafadzkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, ini standar kompetensinya yang harus kita kuasai, yaitu mampu menjelaskan sebab-sebab perubahan sosial dan dampaknya dalam memasuki kehidupan masyarakat yang demokratis. Kemudian kompetensi dasarnya yang harus dimiliki adalah standar kompetensinya. Pertama, menjelaskan perubahan sosial dan sebab-sebab terjadi perubahan sosial. Kedua adalah menjelaskan perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Ketiga adalah mengidentifikasi perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Yang keempat, menjelaskan perubahan sosial, kemajuan masyarakat dan perubahan masyarakat menuju kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak sekalian, poin bahasan kita yang akan kita pelajari bersama-sama adalah bentuk-bentuk perubahan sosial dan sebab-sebabnya apa saja. Yang kedua adalah faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Ketiga adalah dampak perubahan sosial itu sendiri. Nah, ini peta konsep yang kalian harus kuasai, yang harus kalian pahami dan kuasai konsep perubahan ini. Itu bisa dilihat dari peta konsep ini. Ya, ada bentuk-bentuk, faktor pendorong, hambat, kemudian dampaknya. Nah, langsung saja anak-anak sekalian, kita masuk pada pengertian perubahan sosial. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian perubahan sosial itu, coba kita perhatikan dan amati perubahan apa yang terjadi. Ya, kalau kita lihat dari masa ke masa, dilihat dari teknologi komunikasi ya. Saya merasakan tahun 90-an itu alat komunikasi yang paling sederhana, yang paling tinggi waktu itu adalah surat menyurat. Nah, kalau kita bisa lihat sekarang ya, ini adalah alat komunikasi yang paling canggih saat ini. Ada smartphone ya, yang tidak hanya saja untuk menyampaikan pesan, tetapi juga lebih daripada itu semua. Nah, coba perhatikan contoh di bidang transportasi. Ya, ini juga mengalami kemajuan yang sungguh luar biasa ya. Dari yang awal waktu yang mengantarkan ya, waktu membutuhkan berhari-hari, tapi saat ini hanya dalam waktu hitungan jam ya bisa mengantarkan suatu barang atau orang bisa ke tempat tujuan yang sangat cepat. Dan juga salah satu contoh di bidang ekonomi, ada pasar yang kemudian berkembang mengalami perubahan menjadi supermarket yang serba ada. Nah, anak sekalian, kita masuk pada hakikat perubahan sosial itu sendiri apa. Nah, yang di sini dijelaskan bahwa menurut Syekh Sumarjan, perubahan sosial ini bahwa adalah perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nah, jadi kalau Sumarjan mengatakan bahwa lembaga sosial itu adalah perubahan sosial adalah perubahan yang pada lembaga ya. Kalau kita perhatikan tadi sebelumnya di contoh itu
ada pasar menjadi supermarket ya. Tentunya di sini banyak mengalami perubahan, baik itu secara perilaku ya, hubungan antar individu, dan juga nilai-nilai ya, mengalami perubahan ketika ada terjadi perubahan pada lembaga sosial itu sendiri. Kemudian tokoh lain menyebutkan juga bahwa George Rizal menyatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu ya, antar kelompok, organisasi, dan kultur ya. Di tata cara ini mengalami perubahan ya. Kalau tata cara ini ada perubahan, maka akan terjadi perubahan sosial itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah ini menurut seorang tokoh muslim ya, yaitu Ibnu Khaldun, bahwa perubahan itu ya berawal dari masyarakat yang nomaden ya, yang terkenal dengan pemikirannya adanya masyarakat nomaden dengan masyarakat mukim. Masyarakat nomaden ini masyarakat yang secara lahiriah tapi pada substansinya hakikatnya itu mengalami kesamaan, yaitu kemunduran ya, atau kembali lagi kepada titik awal yang sehingga di sini mengalami sebuah siklus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teori perkembangan ya. Perkembangan ini menjelaskan bahwa perubahan itu bisa diarahkan ke titik tujuan yang tertentu ya, misalkan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Jadi ini masyarakat perubahan itu bisa diarahkan ke sesuai dengan kemauan kita. Contohnya negara ini kita mau menjadi maju, menjadi negara yang madani, itu bisa apabila pemerintah sini berkehendak dengan bersama-sama dengan rakyatnya. Kemudian berikutnya teori gerakan sosial. Nah, teori gerakan sosial ini menjelaskan bahwa perubahan itu berawal dari ketidakpuasan sekelompok orang atau sebagian besar orang yang kemudian itu merasakan keresahan bersama, maka mendorong terjadinya adanya gerakan-gerakan sosial ya, yaitu mobilisasi massa. Maka terjadilah perubahan. Yang keempat, teori modernisasi ya. Teori modernisasi ini fokus pada cara masyarakat pramodern ya menjadi masyarakat modern melalui proses perubahan ekonomi dan perubahan sosial, struktur sosial, politik, dan budaya. Jadi awalnya ini fokus pada masyarakat itu dibagi tiga ya. Ada masyarakat terbelakang atau tertinggal atau negara yang masih miskin gitu ya, atau ketinggalan. Kemudian kedua, masyarakat yang berkembang atau negara berkembang, kemudian negara maju. Nah, masyarakat tertinggal kemudian masyarakat berkembang itu mengalami perubahan-perubahan untuk menyesuaikan diri mengikuti jejak masyarakat yang maju ya, atau negara yang maju di bidang teknologi terutama. Nah, anak sekalian silakan saksikan tayangan video berikut ini, semoga dapat membantu pemahaman kalian ya. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka.
Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.